Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas al-ibtida. Kemarin kita bahas berhentinya di mana. Sekarang mulainya dari mana lagi gitu. Ada dua, ada yang qobi, ada yang jaiz. Jadi mulainya ada yang benar atau salah, ada yang mulainya benar atau qobi itu jelek gitu ya, jelek atau salah. Ada yang jaiz yang boleh ya. Boleh. Nah, kita langsung saja baca surat Ali Imran aja yang gampang, ayat 181 ya. Kalau kita membaca secara penuh, laqad sami'allahu qawlal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Andaikan nafas habis, kadang kita berhentinya laqad sami'allahu qawlal ladzina qalu innallaha faqir. Misalkan. Nah, sekarang baliknya dari mana? Gitu. Oke. Ada yang bilang qalu, ada yang bilang innallah. Ada lagi yang lain? Lanjut. Kalau lanjut ya bukan ibtida, karena melanjutkan itu maksudnya ada keterkaitan ya. Kalau sudah berhenti dengan sempurna nggak jadi masalah. Kira-kira. Oke, kita artikan aja sama-sama. Laqad sami'a, sungguh telah mendengar. Siapa? Allahu. Apa yang didengar Allah? Qaulal ladzina, perkataan orang-orang yang qalu, berkata, innallah, sesungguhnya Allah itu fakir, miskin. Wa nahnu, dan kamilah aghnia, yang kaya. Nah, sekarang baliknya dari mana? Kalau berhenti di qaul fakir. Hah? Qaulal ladzi. Enggak kejauhan. Alladzina, yang mana? Alladzina. Enggak sempurna, karena seharusnya sempurnanya qaulal ladzi, perkataan orang yang. Nah, ini kaitan dengan makna, arti ya. Sekarang yang jelasnya begini, bahwa Allah menjelaskan tentang ada orang yang ngomong gitu. Ada orang yang ngomong. Dan kita pun sebagai pembaca mengikuti alurnya di mana Allah bercerita ini gitu. Jadi pada waktu itu berarti kita ikut bercerita, bukan ikut di dalamnya. Nah, kenapa? Karena ini kaitan dengan perkataan kesyirikan gitu. Ya. Yaitu ternyata ada orang yang menyatakan bahwa Allah itu fakir dan kamilah yang kaya. Nah, yang ngomong itu siapa? Apakah antum yang baca atau orang yang kita ceritakan gitu? Orang lain gitu ya. Nah, makanya kita pun tetap membacakan bahwa yang ngomong itu orang lain, bukan kita. Nah, orang lain yang ngomong itu gimana? Ambilnya qalu gitu. Mereka berkata. Nah, kalau antum mulainya dari innallah, berarti antum yang ngomong. Gitu ya. Innallah, sesungguhnya Allah itu fakir dan kamilah yang kaya. Jadi tepatnya adalah kita tetap menceritakan, bukan kita yang ngomong. Gitu, menceritakan, yaitu di mana ada orang yang ngomong, yaitu qalu, sungguhnya mereka berkata innallah faqirun wa nahnu aghnia. Gitu. Nah, artinya kalau antum kembali kepada innallah, nah ini bermulai dengan yang salah. Gitu. Qobi,
mulainya dengan salah. Terlepas antum ngerti tidak ngerti, tetap salah. Saya kan nggak ngerti, betul nggak ngerti tapi salah gitu. Ya. Nah biar tidak salah, ujung-ujungnya untuk urusan ibtida dan wakaf itu adalah memahami apa yang kita baca. Nah selesai. Nah sehingga nanti, nah ini kesimpulan awal, tidak ada ketentuan khusus. Mulainya dari mana? Dari wa, nggak ada. Belum tentu dari wa itu benar. Kan wa itu kan dan. Kadang mulai dari wa, kadang-kadang itu tidak nyambung. Gitu. Nah maka yang pasti itu adalah pemahaman kita. Tepatnya tarik dari mana gitu. Atau ada istilah ya dua tiga kata sebelumnya juga enggak. Karena bisa jadi kembali ke fakhirun juga bisa gitu. Tapi kan di sini tidak tepat. Tapi tempat yang lain itu udah tidak harus jauh narik lagi. Satu kata di situ juga ditarik dari situ bisa gitu. Itu kalau memulai ya. Jadi sangat ditentukan oleh pemahaman atau arti. Nah, memang ujungnya ya akhirnya adalah kalau mau sempurna di dalam wakaf dan ibtida itu adalah mari kita paham apa yang kita baca. Nah, berarti materi sesudahnya nanti sudah beres tahsin telah terjemah gitu. Gimana siap? Terjemah. Kalau bos kita kan udah terjemahnya udah mantep. Qurannya maksudnya. Gitu. Ya udah perkata. Nah, nanti akan dibahas memang ya. Baik itu keterkaitan dengan cara baca maupun maknanya tersendiri ya. Insyaallah. Tapi tuntaskan dulu tahsin kita sampai beres level 4. Sip, gitu aja, nggak panjang bahasan ini. Nah, kalau kalau wakafnya berhenti di ujung ayat ya udah lanjut ayat berikutnya kan gampang. Ya. Kalau berhenti di ujung tanda wakaf ya udah lanjutkan pada kalimat sesudahnya kan gampang. Cuman masalahnya ketika kita berhenti di tengah kalimat yang tidak ada wakafnya gitu. Atau berhenti di tengah kalimat yang ada wakaf tapi lam alif gitu. Kan lam alif itu kesannya memang tidak boleh berhenti, tapi kalau nafas habis ya berhenti aja, gak usah maksa. Ya. Cuman saat itu apakah kita menarik lagi atau bisa lanjut? Tergantung juga karena lam alif kadang ada di ujung ayat kan, nah, bisa aja langsung. Atau di tengah ayat, apakah bisa langsung? Tergantung kekuatan pemahaman kita. Kalau memang di sini kalau dilanjut rasanya tidak putus itu artinya atau tidak putus maknanya, it's okay. Jadi kalau dirasa wah ini lam alif ini benar-benar diingatkan nih jangan sampai berhenti ini karena maknanya sangat nyambung. Ya udah tarik lagi. Nah, kembali lagi nariknya itu jemputnya kalimat atau kata itu dari mana? Lagi-lagi dari pemahaman kita. Kalaupun keadaan kita, aduh saya belum tahu artinya ya udah kembali tadi bisa wa gitu ya, walau nggak ada jaminan bisa summa gitu ya, atau bisa fa atau au am bisa ya, atau alladzi. Tapi kalau nyambung dengan kalimat sebelumnya kadang alladzi tidak tepat ya, makanya ya udah kesimpulannya memang harus paham bahasa Arab gitu. Alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Gitu kan? Mau tarik lagi hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Walau tidak ada tanda di situ bisa berhenti. Wa dzalika dinul qayyimah atau sampai habis. Nah, kalau kenapa di hunafa berhenti nafas habis misalkan. Kita tarik lagi hunafa. Kenapa tarik lagi? Karena keterkaitan makna umiru itu ya, di mana kita diperintahkan untuk ibadah kepada Allah
penuh dengan keikhlasan dan lurus. Nah, itu hunafa itu lurus. Nah, dalam kondisi lurus itu juga kita dituntut untuk wa yuqimus shalah, mendirikan salat dan menunaikan zakat gitu. Jadi sangat keterkaitan itu. Kalaupun wa yuqimu masih boleh, tapi pengen kita itu mengkaitkan semuanya, bahwa ketika perintah kita untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas itu, maka keikhlasan itu juga dan kelurusan itu juga diberlakukan pada saat kita mendirikan sholat dan menunaikan zakat gitu. Lalu tandanya ada? Tanda nggak di situ? Tandanya ada nggak? Nggak ada. Ada. Nama alif ya. Ada kepala ya, kepala. Oke. Jadi ngaji sembari lope gitu ya. Oke. Di situ di dalam riwayat yang lain kalau ada lopenya di bawah itu ayat itu teh. Bagian dari ayat. Itu. Ayat. Makanya penentu itu tuh bukan masalah ayat sebenarnya. Penentu itu adalah makna. Itu makna. Karena memang sejak pada awal-awal dituliskannya ayat surat Al-Quran itu tidak ada tanda ayat, jadi penambahan saja itu. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada lagi? Oke, kalau tidak ada, pesan terakhir ya sebagai nasihat buat kita semua di surat Al-Hajj tadi. Al-Hajj, astagfirullah. Surat apa tadi terakhir teh? Bukan yang kita baca tadi. Shad ya. Wait, bentar ya. Shad. Surat ke yang tentang Nabi Ibrahim. Sofat ya. Ayat 102 coba. Atau mau dari 100 juga boleh. Dari doa Rabbi habli minas sholihin. Mohon dibacakan terjemahnya, dengarkan aja terjemah dari yang lain. Dari ayat 1 hingga ayat 100 sampai ayat 102. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, yaitu Ismail. Maka ketika anak itu sampai pada umur atau sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Ya, sahabat-sahabat, ini pelajaran penting buat kita ya, baik itu kita sebagai kepala rumah tangga, bapak dari anak, maupun kita sebagai anak ya, sebagai anak bagi orang tua kita. Ternyata inilah doa yang dilantunkan oleh Nabi Ibrahim, menunjukkan bahwa kekuasaan menjadikan anak soleh itu bukan orang tua, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika beliau doa, ya Allah karuniakanlah bagi kami keturunan yang soleh, berarti yang membuat anak itu menjadi soleh itu Allah. Itu catatan penting buat kita semua. Nah, oleh karenanya kita sebagai orang tua, kepala rumah tangga, jangan bosan untuk membaca doa ini. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah karuniakan kami anak yang soleh. Kalau pembahasan ini cukup panjang, intinya khusus untuk doa ini menunjukkan bahwa orang tua itu butuh, yang dibutuhkan itu kesolehan. Jadi bukan sekedar masalah survival di dalam urusan dunia. Ya, urusan dunia tanpa nasihat jalan. Ya, tanpa agama jalan. Ya, orang kafir itu bisa hidup tuh nggak pakai dinasihatin ku Robbi habli, nggak. Gitu. Jadi artinya bukan sekedar survival, bisa hidup, bertahan hidup di dunia ini. Punten, kalau bertahan hidup di dunia ini mbak juga bisa, ya kan?
nggak pakai dalil mereka mah, ibadah mente gitu. Sholat juga enggak gitu kan. Walau dalam Al-Quran itu ya sujud, mereka tetap sujud. Ya kita tidak tahu cara sujudnya, tapi intinya kalau sekedar masalah bertahan hidup itu tidak ada bedanya dengan binatang yang lain. Nah, oleh karenanya yang menjadi bedanya kita itu adalah kita berusaha menjadi pribadi-pribadi yang soleh untuk kemaslahatan diri kita dan juga orang tua kita. Yang kedua, kita perhatikan fabasyarnahu bighulamin halim. Kami berikan kabar gembira dengan lahirnya seorang anak yang penyabar. Nah, artinya kebahagiaan orang tua itu yang hakiki itu adalah ketika mendapatkan anaknya soleh. Itu kebahagiaan hakiki. Jadi kalau sebatas masalah duniawi mungkin kebanggaan selewat. Coba antum nggak mungkin ya, antum rasain nanti di kubur gitu ya, nggak perlu disuruh kali. Pastikan bahwa di saat-saat orang tua nanti meninggal, yang diharapkan itu bukan anak saya biar mudah-mudahan nanti atau sekarang jadi dokter di bidangnya gitu kan. Tidak. Yang diharapkan itu doa. Saat-saat di kubur itu yang dibutuhkan orang tua itu adalah doa. Gitu. Nah, siapakah yang bisa mendoakan? Hanya orang soleh. Gak mungkin orang bisa mendoakan dengan tidak kesolehannya. Gak mungkin. Ketulusan seseorang mendoakan itu adalah karena kesolehan. Gitu. Yang kedua adalah ini kan bukan masalah doa sesaat. Doa sepanjang hidup anak. Artinya dia akan mempertahankan doa itu sampai kematian menjemputnya. Gitu. Jadi anak itu akan terus mempertahankan doa itu sampai dia mati. Bahkan seorang anak itu tidak harus menunggu orang tua mati baru doa. Karena memang itulah karakteristik seorang anak yang soleh. Makanya sebuah kabar gembira buat orang tua ketika melihat anaknya soleh. Karena ciri seorang yang soleh itu, anak yang soleh itu pasti dia mendoakan orang tuanya. Terlepas orang tuanya baik atau tidak baik atau belum kita pandang soleh, gak jadi masalah. Karena tugas seorang anak itu yang mendoakan. Karena membuat orang tua itu menjadi soleh juga bukan oleh anak, tapi oleh Allah. Ibrahim alaihissalam memang bapaknya soleh gitu? Enggak itu. Gitu. Atau kebalikannya, bapaknya soleh lalu anaknya soleh, nggak ada jaminan. Nabi Nuh anaknya tenggelam, ya, karena enggan untuk mengikuti bapaknya. Gitu. Nah, oleh karenanya mari kita mewujudkan atau berusaha keras dan berdoa kepada Allah agar kita memiliki keturunan yang soleh dan sekaligus juga menjadi pribadi soleh untuk orang tua kita, sehingga orang tua kita juga mendapatkan bagian kesolehan dari apa yang kita miliki. Dan yang terakhir, ternyata kalau kita lihat ciri kesolehan itu adalah dia mau berjuang dan rela nyawanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang soleh itu tidak memperhitungkan dirinya demi Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Adapun sampai diperintahkan sampai diceritakan oleh bapaknya yaitu Ibrahim adalah hanya sekedar kewajiban untuk menyampaikan. Sementara kesiapan anaknya nggak ada. Ibrahim itu maksa-maksa anaknya untuk disembelih. Yang ada itu hanya menyampaikan. Tapi hanya menyampaikan saja tidak perintah karena kesolehan. Maka beliau menyatakan, ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai bapak, udah lakukan saja. Saya mau siap. Gitu. Kenapa? Karena orang yang soleh itu dia akan siap berjuang, siap mengorbankan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga mengingatkan bahwa kalau bertanya tentang diri kita, apakah kita soleh atau tidak? Tanyakan diri kita, apakah siap mengorbankan jiwa kita untuk Allah atau tidak? Jadi kalau kita siap untuk memperjuangkan atau mengorbankan diri kita untuk Allah, insya Allah ciri kesolehan itu sudah ada pada diri kita. Walau tidak perlu juga menyampaikan ke orang lain, "Woi, saya ini anak soleh ya," nggak usah.
ya. Cukup hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui itu semua. Alhamdulillah, demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bernilai insya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah menjadikan diri kita menjadi hamba yang soleh dan juga memberikan keturunan atau dikaruniai keturunan yang soleh soleha, sehingga satu sama lain memiliki kebaikan dan memberikan kebaikan buat orang lain. Alhamdulillah, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.